wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Eksta Pariza dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bunda Susilawati, yaitu menjelaskan 1. Sistem pernapasan, 2. Sistem saraf, dan yang ketiga sistem peredaran darah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang membantu tubuh kita untuk bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa karbon dioksida di dalam darah. Dengan dukungan oksigen, maka tubuh kita akan bekerja dengan stabil. Tak hanya membantu untuk bernapas, sistem pernapasan juga berfungsi sebagai berikut. 1. Membantu kita berbicara dan membawi sesuatu. 2. Mengalirkan udara sesuai dengan suhu tubuh kita. Ketiga, menjaga sistem pernapasan kita dari zat-zat yang berbahaya dan iritasi. Selanjutnya, bagian-bagian dari sistem pernapasan. Yang pertama, ada mulut dan hidung. Di sini, mulut dan hidung sebagai pintu keluar masuknya udara dari dalam tubuh manusia. Yang kedua, ada sinus. Yang ketiga, ada tenggorokan. Tenggorokan adalah tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan tenggorokan ke batang trakea. Selanjutnya, ada trakea. Trakea yaitu organ tubuh manusia yang menghubungkan paru-paru dan tenggorokan. Selanjutnya, ada tabung bronkial. Tabung bronkial adalah tabung di bawah tenggorokan yang terhubung dengan paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru yaitu organ yang mengeluarkan oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma yaitu otot yang membantu paru-paru mengeluarkan dan mengalirkan udara. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus yaitu kantung kecil di bagian paru-paru di mana terdapat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya ada bronkiolus dan yang selanjutnya ada faring. Faring yaitu organ berongga yang mengeluarkan suara pada saat keluar atau masuknya udara. Itulah penjelasan mengenai sistem pernapasan. Yang kedua yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan organ kompleks menghasilkan sistem yang terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tersebut kemudian tersebar luas di seluruh jaringan saraf di tubuh manusia. Jaringan saraf mengandung 2 sel, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuroglia adalah sel penyokong atau sel penyangga. Selanjutnya, susunan saraf pada manusia, yaitu susunan saraf pusat. Yang pertama ada otak. Otak terbagi lagi menjadi otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi lagi menjadi susunan saraf somatis, susunan saraf otonom, saraf simpatis, dan saraf parasimptomatis. Pada susunan tingkat yang paling rendah, saraf berfungsi sebagai mengikat sinyal dari satu sel ke sel lain dan dari bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Itulah penjelasan saya mengenai sistem saraf. Baiklah, yang terakhir yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi darah yang berfungsi memindahkan zat-zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga berfungsi sebagai penstabilisasan tubuh dan keseimbangan pH tubuh. Peredaran darah ini dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimana banyak mengandung oksigen. Peredaran darah ini dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai dari jantung, bilik kiri, masuk ke
di bagian serambi kanan. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah ini mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida. Proses peredaran darah ini dimulai pada saat darah dipompa dari jantung bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Menuju ke paru-paru, di mana di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kemudian menuju ke vena pulmonalis dan menuju lagi ke jantung di bagian serambi kiri. Itulah penjelasan saya mengenai 3 sistem, yaitu sistem pernapasan, sistem syaraf, dan sistem peredaran darah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.